aku menemukan dirimu. Ha, 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 ha. Bab 163. Kok nakal? Nggak boleh sama adik kayak gitu, kata Gading menatap tajam Faro yang bahkan sama sekali tidak menatapnya. Mana Faro tahu kalau itu tidak boleh, taunya ada benda yang bisa digapai dan saat itu pula ia ingin ambil. Safira memberikan ASI pada Vina agar tangisnya berhenti. Safira mengusap rambut Vina yang sepertinya tidak terlalu sakit karena tarikan Faro. Bayi 10 bulan belum mempunyai tenaga yang banyak, mungkin kaget yang membuat Vina kembali menangis. Faro, sini mama mau bilang, kata Safira membuat Gading mendekatkan Faro pada mamanya. Siapa yang ngajarin nakal? Kan baru dibilangin harus jaga adik, malah dijambak, tutur. Safira, tidak marah-marah kok. Nada bicara Safira saja sangat lembut. Dia kira mainan kali. Gading mengusap kepala Faro yang pastinya belum merasakan rasa bersalah karena menyakiti saudaranya. Tangan Vina yang semula memegangi wajah Safira saat sedang kini entah sengaja atau tidak malah menimpuk wajah Faro yang masih di depannya, tepatnya di gendongan. Gading. Nggak boleh balas dendam ya, kata Safira membuat Gading terkekeh. Vina dan Faro ini sepertinya punya niat untuk berkelahi. Gak sengaja paling, ucap Gading melihat wajah Faro yang tidak ada bekas apapun dari tabokan tangan mungil Vina. Tenaga saja belum punya. Safira menghela napas lalu terkekeh, kayak lagi nggak akur mereka, semoga gedenya nggak berantem mulu ya. Asalkan nggak saling pegang senjata mah berantem juga nggak apa-apa. Buat rame-rame. Tema rumah, tanggapan Gading dengan celetukan Safira. Oh gitu. Awas aja kalau mereka berantem kamu ngomel-ngomel, kata Safira membuat Gading tertawa, entah itu nanti. Kan tidak tahu kalau ia sudah tua, bisa saja ia lebih gampang marah-marah kalau stres dengan pekerjaan. Lucu deh bayangin merek besar nanti, kata Safira membayangkan saat itu terjadi nanti. Gading dan Langi sedang duduk di ruang tengah, menunggu Adele dan Safira yang sedang di make up untuk acara prom night sebentar lagi. Gading sampai memanggilkan penata rambut dan makeup profesional untuk hari spesial sang istri dan sang adik. Gila aja ini mah udah ada 1 jam tapi belum kelar-kelar, gerutu Gading memandangi pintu kamar Adele yang masih tertutup. Di dalam sana ada Safira dan Adele yang sedang berdandan. Langit mengangguk, untung saja kursinya empuk, kalau kursi kayu bisa-bisa bok-eng. Mereka pegel. Mungkin rambutnya dibentuk perhelai. Bajunya jahit sendiri kali di dalam sana, balas Gading. Bisa-bisanya mereka sudah selesai. Hanya dalam 5 menit, Adele dan Safira 1 jam masih belum ada tanda-tanda pintu akan dibuka. Sampai nambah-nambah nih minum, kata Langit menuangkan lagi minum ke dalam gelasnya dan gelas Gading yang sudah kosong. Gading mengambil kembali minum yang sudah ketiga kalinya ditambah. Gading sekarang sudah rapi dengan jas mahal yang sengaja dipesan untuk acara prom night malam ini. Untung masih 1 jam lagi acaranya. Kita yang kecepeten ganti-ganti baju kayaknya, kata Ersvan yang diangguki Langit. Karena Adele bilang jangan datang mepet waktu, jadi Langit datang 2 jam sebelum acara. Dimulai.
Niatnya sekalian ngapel dulu, malah nunggu sampai semutan. Ceklek. Gading dan Langit menoleh ke arah suara pintu dibuka, juga suara Adele dan Safira yang bercakap. Dengan mata yang tidak berkedip, Gading dan Langit memandangi Safira dan Adele yang sedang berjalan ke arah mereka. Mingkem. Nanti nyamuk masuk, kata Adele pada Gading yang sedang menatap Safira. Dengan mulut sedikit terbuka. Mendengar perkataan sang adik, Gading menutup mulutnya. Sungguh, ia terhipnotis dengan penampilan Safira yang terlihat sangat cantik. Kalau hasilnya kayak gini sih nunggu seharian juga nggak masalah, celetuk Gading yang diangguki Langit. Kok cantikan sekarang daripada pas nikahan ya? Tanya Gading berdiri di depan Safira yang sedang memperlihatkan penampilannya. Jelas. Pas nikah kan belum ada rasa, apalagi penyebab nikahnya nggak jelas. Baru kali ini gue denger orang kepleset doang disuruh nikah, kata Adele yang sedang mengalihkan rasa. Malu karena Langit menatapnya begitu dalam. Ya mama doang emang yang nikahin anaknya gara-gara itu, balas Safira. Udah siap? Yuk berangkat, ajak Gading yang diangguki mereka semua. Gading menggandeng tangan Safira, tidak lupa pula diikuti oleh Adele dan Langit yang melakukan hal yang sama. Ganteng sama cantik banget si anak mantu mama ini, komentar Mama Cindy yang sedang menggendong Faro keluar dari kamar Baby V. Dua pasangan bucin itu tersenyum, makasih Ma. BTW, yang satu ini udah dianggap mantu nih, Ma. Kata Safira menggoda Langit yang sekarang jadi terlihat grogi. Mama Cindy terkekeh, calon mantu. Aduh, terbang nih terbang, kata Safira lalu tertawa puas saat melihat ekspresi malu Langit. Safira nih, kasihan Langit digodain gitu. Udah sana berangkat, nanti malah telat, ucap Mama Cindy yang dijawab anggukan kepala dari mereka. Kita pamit ya, Ma. Nggak usah nungguin kita pulang karena bisa larut banget, kata Safira, tidak mengecup punggung tangan Mama Cindy karena Mama Cindy sedang menggendong Faro. Mama Cindy mengangguk, hati-hati di jalan, kalau ada yang ngajakin minum abis acara. Jangan pada mau. Kalau masih mau lanjut pacaran, pacaran di rumah aja. Langit dan Adele mengangguk, karena kalimat terakhir pasti ditunjukkan pada mereka. Kalau Gading dan Safira mah pacarannya di kamar. Tuh dengerin, apalagi sampai pesen kamar, kata Gading. Adele menatap kesal pada kakaknya itu, nggak ya? Emangnya gue cewek apaan? Mama Cindy tertawa, udahlah, kalian nggak berangkat-berangkat malah kalau kayak gini. Sebelum berangkat Safira dan Gading mengecup Faro, Vina tidak karena sudah tidur. Bersama Susria. Gading dan Safira mengajak Adele dan Langit untuk satu mobil saja. Niatnya sih mau membawa mobil Adele, tapi Safira bilang sekalian. Bukan tanpa tujuan, tapi untuk meyakinkan semua siswa kalau Adele benar-benar adik dari seorang Gading Kendrick. Sampai di sebuah hotel yang dipesan untuk acara prom night, Gading dan Langit keluar lebih dulu, menuntun sang pujaan hati masing-masing untuk keluar dari mobil layaknya tuan putri. Cukup menyita perhatian, karena pasangan itu memang sedang menjadi perbincangan di sekolah, apalagi Gading dan Safira. Kalau Adele dan Langit terkenal karena kebucinan mereka dan awal kisah mereka yang unik. Seorang mantan ratu bully yang jatuh cinta pada cowok
Kalem seperti langit. Emang kamu diundang? Canda Safira pada Gading seraya bergandengan tangan masuk ke dalam gedung, menuju ruangan luas yang tembus ke halaman belakang, jadi bisa di dalam dan di luar ruangan. Sembarangan. Masa pemilik sekolahnya nggak diundang? Nggak aku ACC proposal promite ini, nggak aku tambahin juga dana tambahan yang OSIS minta, balas Gading. Akan mengacak rambut Safira tapi tidak jadi, bisa-bisa ngambek karena ditatanya saja perhelai. Baru tahu. Ternyata dana yang gantiin dana yang dikorup mereka dari kamu. Balas Safira saat mereka baru saja masuk ke dalam ruangan tersebut dengan memberikan undangan khusus yang ada nama masing-masing perundangan, agar tidak ribet mengisi daftar hadir. Tanpa undangan itu mereka tidak bisa masuk, kecuali Galen karena ini hotel milik orang tua. Galen. Gading mengangguk, dana yang tidak seberapa bagi Gading, tapi akan sangat berarti untuk mereka yang merayakan malam terakhir mereka bertemu dengan semua teman sekolahnya. Selama 3 tahun. Untuk yang korupsi juga sudah menanggung malu karena perbuatannya. Ish. Kamu cantik banget sih jadi pada liatin kamu semua, kesal Gading saat semua pasang mata tertuju padanya dan Safira. Itu kamu yang kegantengan, mana pernah mereka lihat penampilan kamu yang kayak gini, balas Safira. Penampilan Gading ini seperti saat meeting pertama mereka dulu, yang sempat membuat mata Safira ingin terus melihat ke arah sang suami. Aku kesana dulu, kata Gading saat dirinya dipanggil oleh sekumpulan guru laki-laki. Safira mengangguk lalu ia juga berlalu ke teman-temannya yang ternyata memilih di luar. Sebelum acara dimulai, Ibu negara datang nih, celetuk Diu saat Safira berjalan dengan anggun ke arah mereka. Safira tersenyum saja, cipika-cipiki dengan para cewek saat sudah sampai di dekat mereka. Padahal mereka baru saja bertemu tadi pagi saat membeli sepatu bersama, sepatu heels bukan sepatu bola. Cantik banget sih kalian, pangling gue, puji Safira melihat penampilan mereka yang sangat cantik dengan gaun pesta dan makeup yang berbeda dari hari-hari biasanya. Lo juga cantik, apalagi dikdandengnya sama Pak Gading. Bikin orang satu ruangan iri. Puji balik Serena. Para cowok mengobrol sendiri saat para cewek membalas kecantikan. Lo ganteng banget sih, ngit. Puji Diu yang malah membuat yang lain langsung bergidik. Gelian. Langit bergidik mendengar pujian dari Diu. Ya kali ia dipuji oleh cowok. Kan? Kalau cewek tuh kayaknya biasa aja saling muji. Lo cantik banget sih, lo juga. Lah coba kalau cowok, langsung dikira jeruk suka jeruk, kata Diu yang awalnya memang memastikan perkataan yang sering ia lihat di medsos. Mereka tertawa, termasuk para cewek yang mendengar. Ya kali batang muji batang. Saat sedang bercanda, malah mereka diinstruksikan untuk masuk ke dalam. Acara akan segera dimulai. Saat mereka masuk sudah disambut dengan musik sebagai opening acara. Malam ini, dengan sukacita mereka menikmati alunan musik tersebut, Safira mencari-cari Gading di tempat tadi Gading berdiri, tapi sudah tidak ada, lalu mengedarkan pandangannya lagi, dan ternyata Gading sudah duduk di antara tamu-tamu penting dan petinggi sekolah. Saat musik berhenti, MC naik ke atas panggung membuat semua pasang mata
tuju pada sang pembawa acara. MC memberikan pengantar awal juga membacakan urutan berjalannya acara sampai akhir nanti. Semua mendengarkan dengan baik karena tidak ingin acara mereka yang terakhir kali ini menjadi tidak sempurna. Untuk King and Edwin akan diumumkan di akhir acara, kata MC membuat mereka berbisik-bisik, siapa yang akan menjadi lulusan terbaik. Kayaknya sih udah bisa nebak ya. Tapi pemilihan ini bukan hanya dari nilai tertinggi ya, juga dari keaktifan mereka di sekolah. Dan ini bukan keputusan sepihak, melainkan voting dari adik kelas kalian semua yang sudah dikumpulkan tadi pagi, juga dari para guru. Tidak hanya King and Owen tapi juga lulusan terbaik. Ada 2 kategori yang akan diumumkan di akhir nanti, kata pembawa acara membuat suasana makin menghangat, makin bertanya-tanya siapa King and Gwen mereka tahun ini. Adik kelas yang milih pastinya milih yang ganteng-ganteng, sama yang cantik, celetuk Diu yang hanya bisa didengar teman-temannya. Zio tertawa, berarti gue. Pertimbangan para guru pasti lebih condong daripada voting adik kelas, lihat aja nanti. Ujungnya juga anak berprestasi yang nyumbangin piala buat sekolah, kata Galen. Mereka kembali fokus ke panggung walaupun tidak terlalu minat pada sambutan-sambutan dari perwakilan kelas 12 dan itu dari mantan ketua OSIS, dari kelas 11, kepala sekolah, dan Gading. Hanya saat Gading sambutanlah yang disambut dengan teriakan para cewek. Apalagi melihat senyum Gading yang baru pertama kali mereka lihat secara dekat. Safira yang berdiri di antara ratusan orang itu malah tidak ingin melihat ke arah Gading. Senyum itu, Safira tidak rela Gading tersenyum manis untuk semua orang.